Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama kita untuk berzikir, kemudian bertasbih, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang baik tentunya, atau bertaubat kepada Allah dengan membaca istighfar dan lain sebagainya. Nah itu, jadi cuman kita juga, tapi kita tidak boleh punya keyakinan sopal tu bulan buruk. Tidak boleh kita punya keyakinan sopal tu bulan siang. Anak punya guru itu kalau ngomong, guru anak dulu kalau ngomong sopar sahrun zopar. Sopar sahrun zopar. Bulan sopar adalah bulan keberuntungan, bukan bulan keapesan atau kesialan. Ya, sebab Allah itu menjadikan sesuatu dak kata yang sifatnya apes, dak kata yang sifatnya sial. Cak hari Selasa, hari sial, dak kata sifatnya sial. Jadi intinya tergantung dari kita tu lah. Ya memang sudah takdirnya sial kali. Memang sudah takdirnya tidak dapat kebaikan ya. Nah, cuman memang ada riwayat dari Nabi tentang hari Rabu. Kalau hari Rabu itu memang ada riwayat segala sesuatu yang dimulai pada hari Rabu maka ikut akan sempurna kata Nabi. Makanya ulama ngajarkan kalau kita nak pindah rumah, kalau kita nak buka usaha, kalau kita nak melakukan aktivitas baik, mulailah pada hari Rabu. Sebab hari Rabu itu memang ada riwayat dari Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti itu kan bagus, kebaikan, bukan kesialan. Kalau kesialan tidak boleh. Nah, itu. Nah, cuman ulama-ulama itu memberikan doa baik. Tujuan mereka ngajarkan doa itu supaya apa? Supaya kita ini tidak terlalu larut di dalam keyakinan seperti itu. Cahaya Selasa, Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala, qabla nuzulihi minas sama. Ada doa kan kayak itu kan? Allahumma ya kafiyal bala, ya Allah zat yang telah mencegah bala, ikfinal bala, jauhkan daripada kami bala qabla nuzulihi minas sama, sebelum turunnya dari langit. Nah itu 7 kali macanya di awal pagi Selasa kan. Nah supaya tidak dapatkan bala. Itu cuman ulama itu untuk mengganjel, untuk membuang ganjelan-ganjelan yang diyakini oleh manusia hari Selasa atau hari siang. Itu jadi tidak boleh. Itu seperti itu Nah, insyaallah malam ini kita masuk di bulan Maulid, Rabiul Awal, yang ingin pergi Maulid Arba'in. Malam ini pembukaan Maulid Arba'in di Palembang, di Mu'alim Nang 13 Hulu, di rumah Mu'alim Nang di Lorong Jaya 13 Hulu. Insyaallah ba'da Isya mulai jam 8:30 yang penceramahnya Habib Anis Alatos, mantu Habib Rizik, datang dari Jakarta. Jadi kalau yang nak pergi fadhol. Sebab dari Palembang ini dari zaman dulu sudah lama, puluhan tahun, setiap masuk bulan Maulid itu ada mengadakan Maulid Arba'in 40 malam. Setiap malam Maulid berpindah-pindah tempat. Ajak itu sudah itu nyambung pula isi 20 malam. Isi ini baru yang adakannya Ustaz Umar yang hafiz Quran itu, yang mulai kira-kira beberapa tahun yang lalu lah isi ini. Nah ajak itu sudah 20-60 malam. Masya Allah meriah. Pencetus Maulid Arba'in itu di Palembang nih, seluruh Indonesia. Nah kalau sekarang lah banyak, di mana-mana lah ngado ke galau, tapi pencetusnya awal di Palembang. Itu kita Masya Allah. Mudah-mudahan Palembang menjadi keberkahan dengan kita mengaku ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Rasul SAW. Cuman anak pesan sih kok baik. Kalau yang nak pergi Maulid, yang nak hadir Maulid itu, ya jangan jak sholat subuh. Ajak pergi Maulid, main subuh tidak. Nah itu salah pula. Ada orang sebagian kan kayak itu. Melakukan aktivitas yang sifatnya mubah atau sifatnya sunnah, meninggal kewajib. Nah itu berdosa itu kan. Insyaallah mudah-mudahan mulai malam ini kita bukan berarti nak nunggu bulan Maulidnya memperbanyak sholawat tuh, cuman ada keutamaan fadilahnya. Di bulan Maulid ini kan bulan kelahiran Rasulullah SAW. Kita perbanyak maca sholawat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau pacak sehari itu jangan kurang dari 500 selawat dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita minta bersama Allah, berusaha minta sama Allah. Ya Allah, Allahumma saribni bi ru'yati sayyidi. Ya Allah muliakan aku dengan bertemu dengan kekasihku Rasulullah SAW. Entah itu melalui mimpi atau itu melalui jalan apapun. Minta sama Allah keberkahan Maulid lahirnya bulan Nabi Muhammad SAW ini. Mudah-mudahan kita bisa bermimpi Rasulullah SAW dan menjadikan petunjuk hidayah buat kita sehingga kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mimpi sama Nabi ni kan, maaf-maaf, bukannya nak wong soleh baik. Jadi wong yang mimpi sama Rasulullah ni bukannya wong yang nak harus wong ahli ibadah tidak. Kadang dia preman mimpi Rasulullah. Kadang dia ahli maksiat mimpi Rasulullah. Setelah dia mimpi tadi sadar gitu. Jadi hidayah buat dia. Jadi jangan dipikir mimpi Nabi, tak mungkinlah aku ni bakal mimpi Nabi. Nah, jangan ngomong macam itu. Kalau Nabi Muhammad diizinkan Allah untuk menemui kita, datang itu. Itu yang keharapan kita. Cuman kalau sudah mimpi Nabi, tak usah ngoceh-ngoceh. Kalau nak ceritakan mimpi Nabi itu sama orang tertentu, jangan sama apa tukang. Kalau agak diujak kita ni kan perbuatan kita ni terkadang masih tak, ya maaf kalau manusia ni kalau nak dijingok dak kata yang sempurna. Ya di pandangan wong itu, di pandangan kita sempurna. Tapi pandangan wong belum tentu sempurna gitu. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dapat keberkahan dari bulan Maulid, perbanyak salawat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insyaallah malam ini kita akan kembali menyambung pembahasan daripada kitab kita, yaitu kitab An-Nasaihud Diniyah, yang mana masih berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad bersabda, manibtuliya min hadhil banat, barang siapa yang diberikan anak wanita, dicoba Allah dinjuk anak betina, bisain dengan wanita ini, fa ahsana ilaihinna, kemudian dididiknya anak ini. Anaknya betina tadi dijagonya, diajarkannya akhlak, diajarkannya untuk nutup aurat, diajarkannya menurut syariat. Apa kata Rasulullah? Kun lahu sitron minan nar. Maka anak wanita itulah yang akan menyebabkan dia terhalang dari api neraka. Berarti punya anak betina itu masya Allah, tanggungannya berat, memang berat. Kalau anak lanang tidak berbekas, kalau anak betina berbekas, iya tak? Iya, kalau ada apa-apa berbekas dia. Kalau anak lanang tak berbekas, anak lanang berdebis ke sana, ngilang ke sana, kawin atau balik ngawak anak. Dia jadi masalah lanang. Tapi kalau betina dah baca itu. Makanya apalagi di akhir zaman ini, di zaman-zaman yang sangat sulit sekarang ini untuk mendidik anak. Pengaruh-pengaruh elektronik kan, pengaruh-pengaruh HP, masya Allah, pengaruh-pengaruh hal-hal yang negatif banyak sekali. Maka seperti megang bara api, solidnya mendidik anak itu. Nah, makanya kalau kita punya anak betina luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, mangkana lahu salasu banat, barang siapa yang punya 3 anak betina, kata Nabi, 3 anak betina, yu'addibuhunna, dididiknya, diajarkan adab, wa yarhamuhunna, disayanginya, diperhatikannya, wa yakfuluhunna, dijaminnya, dilindunginya, wajabat lahul jannah albatah, wajib untuk bapaknya itu masuk surga. Maka ketika itu ada yang mendengar, hadis ini, ucapan Nabi ini. Wong ini bertanya, ya Rasulullah, wa in kana ta isnin, mak mano kalau anak betina ya cuma 2 ekor. Ini kan 3. Dak kata ada 2, mak mano? Maka Nabi menjawab, wa in kana isnatain, walaupun punya 2 ekor, dididiknya, diajari akhlak, disempurnakannya, maka anak itu akan membawa dia masuk surga Allah Ta'ala. Nah, di sini dikatakan ada yang ngomong lagi, para abadul kaum, sebagian orang itu melihat, kalau seandainya ada yang ngomong kalau sikok, maka Nabi ngomong sikok juga cak itu. Cuman dia kata yang bertanya lagi, nanya 2 ekor tu lah. Kalau seandainya ada yang bertanya, mak mana kalau punya anak betina sikok? Wa inkana wahidatan, pasti Nabi jawab cak itu. Sebab ni di anak betina ni berat. Kalau Nabi Muhammad itu kan anaknya betina kalau yang hidup. Yang lanang kan wafat kalau. Sebab kalau kita nyingok hikmah dari namanya Rasulullah dak kasih anak lanang, itu hikmahnya banyak. Pertama, Allah tidak pengen Rasulullah itu disibukkan dengan sesuatu selain Allah. Ya. Yang kedua, kalau Nabi punya anak lanang itu jadi omongan setelah Nabi wafat. Bahkan kata ulama, bisa jadi Nabi. Sebab biasanya Nabi itu punya anak Nabi. Makanya anak Nabi itu tak kecil, meninggal kecil kalau lanang. Yang ada wanita.
Itulah kalau kita bicara keturunan Nabi ngapa disampaikan ke wanita. Tapi tidak juga dari Fatimah, tidak. Memang disebutkan Nabi Fatimah yang neruskan nasabku, kata Rasulullah. Tapi ada riwayat lain, Rasulullah mengatakan Ali yang jadi penyambungku. Nah itu, jadi dari situ kita tengok hikmahnya. Tapi Rasulullah punya anak betina. Anak betina Nabi berapa ekor? 4. 4 ekor apa? Anak betina Rasulullah 4 ekor. Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah Zahra, 4 ekor. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mempunyai anak betina. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, "Man kanat lahu unsa, falam ya'idha, walam yuhinha, walam yu'sir waladah, yakni zukur, alaiha adhalallahu jannah." Barang siapa yang mempunyai anak betina, walam ya'idha, tidak dikuburkannya hidup-hidup. Wong Arab dulu kan kalau punya anak betina dikuburkannya hidup-hidup kan. Ya, wong Arab dulu kalau punya anak betina dikuburkannya hidup-hidup. Tidak dikuburkannya hidup-hidup. Walam yu'sir, walam yuhinha, tidak dihinakannya. Walam yu'sir waladahu, tidak dilebihkannya daripada anak lanang. Sama kenyo. Sebab pernah dalam satu riwayat ada wong datang ke Rasulullah, duduk. Kemudian tak lama kemudian datang anak lanangnya. Sama bapak itu di mbeknya duduk ini pangkuannya. Tak lama kemudian anak betinanya nyusul pula. Sama bapak itu duduknya di bawah. Marah Rasulullah. Abang ya Rasulullah. Nabi Muhammad ngomong, adillah kau dengan anak-anakmu. Nah, jadi kalau dia punya anak betina, tidak dilebihkannya dari lanangnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang ahli jahiliyah, mereka melakukan hal tersebut. Kalau punya anak betina, dihinakannya, disakitinya, kadang dikuburkannya hidup-hidup. Bahkan dikatakan sebagian mereka yang dungu ketika dapat anak kabar yang melahirkan bininya betina, maka keluar kalimat-kalimat jelek dari mulut mereka. Keluar kalimat-kalimat yang tidak bagus, seakan-akan mereka tidak ridho punya anak betina. Itu orang-orang yang bodoh. Wadzalika minal makruhat, ini perbuatan yang sangat tercela, yang dibenci oleh Allah. Perbuatan yang sangat buruk. Wa huwa qaribun mimma wasafallahu bihi ahlul jahiliyah, sama seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah. Kalau sekarang nih ada orang punya anak melahirkan betina, woi kau nih punya anak betina. Nah, tapi kalau kita ngomong kayak ini, punya anak betina, Masya Allah, berarti nak nambah lagi. Kenapa? Belum ada baby. Tak apa ngomong cek itu. Bukan berarti tak demen sama anak betina, bukan. Kalau tak demen sama anak betina, lain lagi ceritanya. Kau ni punya anak betina, apa gawe? Lah bukannya ngenjuk anak, itu bukan kita yang milihnya. Lemah kalau kita milihnya, kita pengen anak lanang betina. Allah yang ngenjuk itu. Nah jadi, cuman kalau ngomong punya anak betina, berapa kok sudah betina? 3. Belum ada baby berarti. Nambah lagi anak. Kalau supaya ada bin keturunan, tak apa-apa ngomong cak itu. Bukan benci sama anak betina kan, tak apa-apa. Cuman kalau orang-orang jahiliyah itu disebutkan Allah dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 59. Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, ketika salah seorang di antara mereka mendapat kabar anaknya betina yang lahir, zalla wajhuhu, mulai berubah lain, muswaddan, menjadi hitam, artinya berubah, serem lainnya. Wahwa kazim, seakan-akan tak terima. Kalau punya anak betina, ya tawaru minal qaumi min su'i ma busyira bihi, mereka berusaha menyembunyikan kabar yang mereka dapat ke tadi. Ayum sikuhu ala hunin, tinggal 2 pilihan yang mereka lakukan. Kalau tidak dihidupkan budak betina ini tapi dengan penuh kehinaan, atau yadussuhu fit turab, atau dikuburnya di dalam tanah hidup-hidup. Ala ama sayahkumun, alangkah buruknya sesuatu yang mereka tetapkan itu. Dikuburnya hidup-hidup anak. Sayyidina Umar itu pernah melakukannya. Ini ada cerita sih kau, Pak. Anak dapat dari kitab Asy-Syifa Imam Qadiyat, cerita tentang wong di zaman jahiliyah yang pernah nguburkan anak. Jadi diriwayatkan wong ini masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia datang ke Rasulullah SAW. Dia menceritakan kejadian yang pernah dilakukannya. Dan dia menyesali dia pernah membunuh anaknya, bukan dikuburnya, diuntalkannya ke bukit. Diuntalnya dari pucuk bukit ke bawah. Ketika dia punya anak betina, maka
Rasulullah SAW mengajak dia tadi, di mana tempat kau buang anak kau. Dibawalah dia tadi ke tempat bukit yang tempat dia buang anak di jurang. Ini mukjizat Rasulullah. Cerita mukjizat Nabi Muhammad. Udah lama, udah bertahun-tahun udah di dalam jurang itu. Lah mati lah jadi tengkorak, sudah hancur mungkin. Langsung Rasulullah dipanggil oleh Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya binta fulan. Wahai salam untukmu wahai anak si fulan. Maka dari bawah itu ada suara nyawa. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Suara itu nyawa. Ini mukjizat Rasulullah dalam kitab As-Sifat. Maka Rasulullah ngomong sama anak ini tadi. Wahai putri anak yang mulia, sekarang abahmu, orang tuamu sudah meluk Islam. Sudah bertaubat dan sudah menyembah Allah Ta'ala. Kalau kau galak, kata Rasulullah, kalau kau galak, dengan izin Allah, kau akan hidup kembali. Dan kau akan bersatu lagi dengan wong tuamu. Ini mukjizat Nabi ya. Makanya Nabi Muhammad itu punya mukjizat. Apa yang dipunya oleh Nabi-Nabi dulu, ada pada Rasulullah. Kalau Nabi yang pacak ngomong sama orang mati siapa? Nabi apa? Nabi Isa kan? Rasulullah tengok pacak ngomong sama mati. Maka anak itu menjawab, ya Rasulullah, aku sudah cukup mendapatkan nikmat di sisi Allah. Tidak perlu aku lagi berkumpul sama wong tuaku sebab nikmat yang Allah berikan dengan aku sudah banyak. Kirim salam deh sama abah ibuku dia. Aku telah ditempatkan Allah di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Nah, maka bapaknya nangis langsung. Bapaknya diajak di samping Rasulullah SAW, menangis, nengok yang dijawab oleh anak tadi. Nah, itu artinya memang mau ngarap di zaman jahiliyah itu kayak itu. Kalau dapat anak betina langsung bunuhnya, dikuburnya hidup-hidup atau dibuangnya. Itulah disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Itu ayat. Apa dia dosa mereka tuh kata Allah? Kalian bunuh hidup-hidup mereka. Itu. Makanya kalau memang seandainya dia tidak dibunuh anaknya, dihinakannya. Wanita-wanita di zaman jahiliyah itu tak go sama sekali, terus terang meh. Ya kalau kita buka bab-bab sejarah, itu betina-betina di zaman jahiliyah itu. Kalau umpama nih, si bapak ini kawin lagi. Tapi ibu tiri berarti kan? Nah, bapaknya meninggal, ibu tirinya masih hidup. Anaknya kawin ini. Ya, itu sepertinya. Jadi kalau dia bapaknya mati, tidak boleh waris, jadinya pembantu. Itu betina. Seperti itu jahiliyah. Tak kata aku betina. Makanya yang mengangkat derajat wanita itu Rasulullah. Nabi tidak setuju betina dicak itu kan. Itulah tadi kita jengok dalam sejarah itu. Rasulullah itu kan banyak juga budak wanitanya. Artinya yang jadi budak Rasulullah wanita banyak. Tapi Nabi Muhammad memuliakan mereka. Tidak dihinakan seperti itu. Apalagi kita yang punya anak betina, Masya Allah. Kita tahu sekarang anak betina subhanallah. Berarti besar pahalanya. Tinggal kita jewek pacak ngawatnya beda. Itu. Apalagi di zaman ini hadirin rahimakumullah. Kita banyak-banyak maca doa. Jangan tinggalkan maca doa ini. Di akhir zaman ini tak mungkin kita lepas dari fitnah zaman. Banyaklah maca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu banyak kan, banyak baca itu doa. Sebab diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, Rasulullah itu kalau sudah salat tidak pernah meninggalkan, tidak pernah beliau itu selalu minta kepada Allah agar dilindungi daripada azab kubur dan azab jahannam. Jadi kita didik anak di zaman sekarang ini, apalagi betina, Masya Allah. Apalagi kendaknya kita turut ibu loh. Habis segala macam, Masya Allah. Itu perlu perhatian yang penting buat kita. Tapi bukan berarti kita tidak boleh punya anak betina. Justru Allah menunjukkan dia kepercayaan dengan kita insya Allah mampu untuk merawatnya. Itu baik. Ini yang dipesankan oleh para ulama-ulama kita. Makanya di sini dikatakan falyahzaril mu'min at-taqi. Orang mukmin yang bertakwa hendaklah berwaspada. Artinya jangan sampai benci dengan anak betina. Wa min ihanatiha, jangan menghina ke dia. Wa min isari waladihi zakat alaiha, jangan melebihkan anak lanang dari anak betina. Jangan dilebih ke, sama ke? Fa innahu la yadri, kena kita tak ada tahu dari mana berkah itu akan datang.
Kita tak tahu keberkahan akibat yang baik itu datangnya, tak pacak kita mesti sekedar anak lanang. Belum tahu dia anak betina. Kadang-kadang ada dua ikut beradik. Ini yang anak saya pernah saksikan, yang anak pernah jengok. Dua beradik, yang sikok mondok, yang sikok STM. Yang sikok mondok, yang sikok STM. STM zaman dulu bebala tu lah. Yang mondok di pondok. Tapi sekarang terbalik, yang beneran yang STM itu. Yang mondok itu tidak jadi apa-apa. Kita tak pacak kita pacak menjamin uang itu. Memang taruhlah pondok ada ilmunya dia. Cuman kita tak boleh membedakan anak itu. Dilu baina auladikum, kata Nabi. Adil lah sama anak. Adil. Adil, tak boleh kita pilih kasih. Anak ini pintar, budak ini. Cerdas dah ini. Ini duit lebih, jajan 15. Ini agak lolo dikit, 10. Agak bebel dikit, 7,5. Nah, jangan dipilih-pilih kasih. Kita tak tahu budak yang kadang bebel bagi kita itu bawa berkah buat kita. Itu seperti itu. Kemudian wayan bagi liman arada tazawid. Nah, ini sekarang masalah nikah lagi, kan kita masih bicara masalah pernikahan. Bagi orang yang ingin kawin atau menikah, ayyataharrazatid din wal khair wassalah. Kalau milih wanita, milihlah agama dan akhlaknya, kebaikannya, kebenarannya, kesolehaannya. Wa in kanat fakirah, walaupun betina itu miskin. Walaupun betina itu miskin. Wa gharifa ikofil jamal, lainnya Masya Allah, di bawah sederhana. Bukan sederhana, di bawah sederhana. Yang penting cukup. Ada hidung, ada kuping, ada mulut, cukup. Pokoknya tak kata yang tertutup, terbuka kalau. Kan kalau di dalam ilmu fikih, kita kalau ada orang kawin, itu ada beberapa syarat laki-laki dan wanita, kan kita pernah bahas itu dalam kitab Fathul Bari yang boleh dibalikkan. Kalau kawin nggak cocok nih karena dia ada penyakit, pertama gilo, kusta, itu kemudian maaf tertutup kemaluannya, itu begitu kawin tahu boleh dibalik itu sah dibalik ke, artinya bukan dicuri, dibalik ke sama wong tuanya sebab ada penyakit. Kalau lanang impoten atau tertetak separuh zakarnya, terjepit di lawang umpama, hilang setengah umpama. Yo, betina tak tahu, lanang tak ada ngomong, begitu kawin ketahuan, boleh dia nuntut lepas dibalik. Itu kalau betina. Lanang betina ada syaratnya, penyakit kusta, itu penyakit belang. Nabi pernah itu kawin, mengawini wanita, begitu kawin belum ditidik Rasulullah, tak tahu penyakit keputihan. Dibalik ke Rasulullah. Dibalik, itu penyakit keputihan itu. Dibalik oleh Nabi Muhammad. Banyak dalam sejarah. Rasulullah itu 21 kali menikah. Ada yang dibalik ke Nabi banyak. Ada yang waktu dikawini Nabi, dia minta lindungan kepada Allah dari Nabi. Aku minta lindungan kepada Allah supaya dari kau. Maka Nabi nyinggung itu, kau ngajar betina ini. Aku yang minta lindungan Allah dari kau. Dibalik ke Rasulullah. Jadi betina itu ketika kita menikah ada sesuatu yang tidak ada pantas, yang tidak dijelaskan. Ketika kita umpama dia gilo, betina ini ada stresnya, puang saon sekali sumpama. Galak ketahu dewe, tapi waktu kita ngelamar dia tidak diomongnya oleh bapaknya. Nah begitu kita kawin, tahu deh. Nah, apa lantak? Tahu deh, rupanya ada penyakit. Pas jengok ada kartu kuning setengah kartu kuningnya. Sikatnya sebelahnya warna hijau masih. Balik dibalik ke Pak, nolak aku. Mas kawinnya sebaru balik ke. Minta sebaru kita mas kawinnya. Kalau belum ditedoi, kalau sudah ditedoi tak boleh lagi diminta. Mau kita nunjuk dia. Kalau kita belum nidui dia, mas kawinnya boleh kita minta sebaru. Tapi kalau kita sudah nidui dia, tak boleh kita minta 100% untuk dia. Walaupun niduinya dalam keadaan head umpama. Tak boleh, atau dari belakang tak boleh. Itu kan tak boleh dalam Islam diharamkan. Nah, jadi kalau nak milih betina, jangan milih dia cantik, milihlah akhlaknya. Nabi Muhammad pernah mendorong atau menganjurkan, kata Rasulullah, fasbar bisa din. Pilihlah orang yang punya agama, taribat yadaka, maka kau akan bahagia. Fasbar bizatid din. Pilihlah orang yang punya agama atau akhlak, maka kau akan bahagia. Fala yanbaghi lil insan ayat tazawwajal mar'ah limaliha wa jamaliha faqad.
Janganlah seorang itu ketika memilih wanita nak nengok duitnya banyak sama cantiknya. Kenapa? Sebab hukumnya makruh. Milih betino, nengok cantiknya, nengok hartanya, makruh hukumnya. Bukan nengok akhlaknya, nengok cantiknya. Ui, Masya Allah, berdeci. Masya Allah, mengkilat. Tapi busuk. Nah, kalau busuk lah, kalau busuk, ini kalau dalam fikih, kalau badan wanita itu busuk, keleknya busuk, umpama, hawanya busuk, maaf, tempat sensitifnya busuk, umpama, itu kita boleh milih, boleh malik ke boleh tidak. Tergantung kita tu lah. Itu pengaruh loh, jangan main-main itu. Itu pengaruhnya besar. Nah ini, jadi intinya ketika kita nak milih, Nabi mengatakan, jangan kalian nikahi wanita karena kecantikannya, kata Rasulullah. Fa'asa husnahunna ayyurdiyahunna. Maka mungkin besok atau lusa dia akan bertolak dengan kau. Dia merasa cantik, dia tinggalkan kau. Itu kata Nabi Muhammad. Wala tazawwijuhunna li amwalihinna. Begitupun kalau menikahi wanita, jangan kena hartanya. Fa'asa amwaluhunna an tatriyahunna. Karena harta itu, dari harta lah wanita itu pacak berbuat melampaui batas. Jadi itu anak pernah cerita, kita sahib anak, kita kawan anak, dia menikah dengan anak gadis wong yang tajir di Jakarta. Tajirnya, memang tajirnya, dapat dia dikawininya, nikah sama dia. Ya karena budak ini harim ini kan biasa bergelimang dengan harta. Memang tajir ini ya, tidak nyalakannya. Berduit ni terkenal konglomerat urutan ketiga, urutan keempat Jakarta yang berduit. Jadi kawin sama sahib anak. Nah, tidak harmonis rumah tangga ini. Kenapa? Dia kawinnya shopping. Dia shopping. Sedangkan tuntutan harim ini dari gadis sudah biasa lemak. Ya tak? Dia biasa lemak. Rumah lagi dewek, tinju. Kolam renangnya. Anak pun nak mampir ke rumah. Oh ya, Masya Allah. Ya Ustaz Bib ujinya. Anak lemak nyingoknya lemak, tapi batin anak saya tertekan. Kalau hal itu tadi dia berbuat, akhirnya lepas, akhirnya tidak lama berapa tahun tuh. Jadinya gara-gara cak ini dia ngomong sama bininya, kalau aku nyingok kau ngokok, nah, sebab hari ini biasa ngokok. Dari kenal ya suya namanya, dia orang berduit, pergaulan bebas. Akhirnya biasa ngokok, teman kena kawin tidak ada ngokok. Tapi lakinya ngomong, kalau kau terjingok aku ngokok, langsung ditalaknya 3. 2 tahun 3 tahun kemudian, mungkin sengaja bininya nak minta cerai ke sama laki tadi. Sebab kalau ada omongan cek itu namanya tolak taklik. Tolak taklik itu cerai dengan dikebet dengan sesuatu. Nah itu begitu terjadi langsung jatuh talak. Walaupun 20 tahun kemudian, umpamanya si laki ngomong, kalau aku nyingok kau ni cak ini, maka kau ku cerai. Begitu terjingok langsung jatuh cerai. Tidak boleh gitu, tak namanya tolak taklik gitu, dikebet dengan sesuatu. Nah begitupun kejadian dia tadi, ya kena banyak duit tadi, dia melampaui batas. Nah itu memang nandaknya sama dia nih. Kenapa? Dia sengaja gini ngokok. Langsung jatuh talaknya 3 puluh langsung selesai, wassalam, habis. Ya tapi sekarang itulah, makanya benar kata Nabi Muhammad, walakin tazawijuhunna ala din. Kawinilah wanita itu karena dia punya akhlak agama. Walaupun lainnya Allah di atas kadar, Allah di bawah kadar, tidak jadi masalah. Sebab kecantikan itu relatif. Uji wong bini kita buruk, uji kita cantik, ngapa kamu? Benar ya? Nah itulah kita. Jadi intinya cari yang akhlaknya baik. Ini yang sudah kawin jalo gitu nih ya. Yang belum kawin. Nah kalau umpamu yang belum kawin ya itulah tadi, cari harim yang akhlaknya baik. Itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekali lagi, kalau umpamu man qasoda tarkun nikah, yang nandak kawin. Kalau tadi pembahasannya yang nak kawin. Ini ada orang yang nandak kawin. Tujuannya apa? Dia sibuk menuntut ilmu. Dia sibuk ibadah, umpama. Wa tabaudan an sawailid dunya wa ala ikiha. Dia menjauh dari kesibukan dunia dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Wa kana ma'adzalika farigul qalbi anil mail ila nisa wa rukun ilaihinna.
hatinya tu tidak katik condong ke betino. Tidak katik pikiran, sibuk belajar, sibuk ibadah. Tidak katiknya terfikir sama wanita. Fa innahu la ba'sa alaihi fi tarkihi. Tak apa-apa. Untuk tidak menikah tidak jadi masalah. Sebab diri fagot ra'a dzalika wa akhadha bihi jama'atun min salihis salaf wal khalaf. Itu juga pernah dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Imam Nawawi kan kata hari ini. Imam Nawawi kan udah punya bini. Ya. Nah, Imam Nawawi dah kata hari ini. Jadi banyak ulama-ulama kita yang tidak punya harim, tidak punya istri, kena bukannya nak kahwin. Ketika mereka ditanya, kenapa kau tidak menikah? Faqala, mereka menjawab, ada di antara mereka menjawab, ajastu an taqwimi nafsi. Aku ni ngelurus ke diri dewek lagi tak benar. Jawabannya, belum benar ngelurus ke diri aku dewek ini. Bukanlah nak kahwin. Cuman bukan tidak tegak, normal. Cuman mau meluruskan diri aku dewek ni tidak benar, belum lurus. Itu. Fa ataman ilaiha nafsan saniyah, mak mano kalau aku tambah sikok wong lagi. Jawabannya, itu sebagian salaf jawabnya cak itu. Kemudian ada lagi yang ditanya, ngapa tak kau kawin? Ngapa tak kau kawin? Maka mereka menjawab, lau qadartu ala tatliki nafsi fatalaqtuha. Kalau aku mampu untuk ngelepas ke diriku dewek, ku lepas ke diriku dewek. Apalah aku dewek lagi nak ngelepas ke diri dewek, apalagi nak nambah wong sikok. Nah, itu jawaban para ulama-ulama kita dulu. Tapi mereka ni sibuk ibadah. Kalau kita nak kawin kena nyusul lain pula. Nak kawin umpama ngapo nak kawin? Kalau nak kawin tu ada alasan. Ngapo? Tidak ada semangat lagi. Ngapo? Apa tidak semangat? Ya tahulah dewek yang ada semangat apa dia. Kalau yang pucuk masih semangat, yang bawahnya semangat umpama, impoten. Nah itu mungkin ada alasan. Tidak ada kawin umpama, boleh tak jadi masalah. Ada alasannya tepat kan? Tapi kalau memang ada kesempatan untuk menikah, ya kita menikah. Kalau umpama masih tidak katik kesibukan yang menghalangi kita. Tapi kalau kita sibuk nian menuntut ilmu, sibuk nian ibadah, memang ibadah nian, bukan ibadat-ibadatan. Memang sibuk nian tidak apa-apa. Nah, kemudian ada seorang tabi'in namanya Bishr bin Haris. Ketika beliau ditanya, manusia ni lagi ngomong ke kau. Ngapa? Wong kampung ni ngomong ke kau. Ngapa kata Bishrnya? Mereka ngomong kau ni ninggal ke sunnah. Innaka tariku sunnah. Kau ninggal ke sunnah. Ini ulama ni. Kau tak ada kawin. Yuriduna tazawud. Mereka tu pengen kau tu menikah. Tak tua sudah umurnya. Sudah masuk umur. Faqala, maka Imam Bishr menjawab, sampai ke sama mereka. Yuk tahu, huwa masyhurun bil faridah. Bishr ini masih sibuk mengurusi yang wajib. Belum sibuk mengurusi yang sunnah. Kan menikah hukumnya apa? Sunnah. Jawaban dia. Nah, itu wong yang emang ibadahnya tidak cecekel dengan betino. Ada wong yang apalagi yang majedub. Dulu anak punya sohib. Mazedub itu tidak tahu diduit dari kecilnya, namanya Hamid, sudah Allah yarham meninggal. Waktu di pondok anak di Dalwa, dia tuh masuk ke pondok, sudah umurnya di pucuk anak, cuman tidak tahu dengan halim. Jadi ditanya sama beberapa ustadz, mak mano Hamid itu ningok betino, dia ningok betino tuh seakan-akan guling berjalan, guling lah, tidak kata khasiat sama sekali. Jadi pernah disoptui sama guru anak di Benesan nih, diajak Benesan, Mid kawin ajak Ustad cari ke sikok Pondok Putri, ajak Amit pilih, Ustad mbak gambar Amit pilih. Gambar Pondok Putri itu kan ada kumpulannya. Biasanya kalau budak-budak santri yang sudah tamat, kalau dulu nggak tahu kalau sekarang, mereka sudah tamat lah, sudah dewasa, kayak sama anak punya guru tuh kayak ditanya nak nyambung taklim. Setelah ngabdinya apa nak zuat. Nah, maka kayak budak tuh kalau dia aku nak nyambung Ustaz, anak Al-Fakir nak nyambung, nak ke Hadramut atau nak kemana atau nak ke luar negeri atau nak kemana. Nah, kayak kalau dia nyambung ya silahkan taklim. Tapi kalau nak zuat, nah kayak sama seasan dipilihnya santri betino. Kau pilih dewek mana? Yang kau galak, foto kan ditengok. Nah, pilih. Oh fulan, nah sudah agak ditanya ke seasan siapa walinya. Kayak ditelepon, yang sudah cocok-cocok, yang sudah pas-pas nikah juga, bukannya masing-masing santri, dah, yang sudah memang ada
Aduh ituannya kalau. Jadi benar nih Hamid ini tadi. Hamid, Ustaz kawin deh. Oh nangis-nangis salah dia. Nangis-nangis salah. Dibuka kan speaker kantor tuh udah santi dengar kalau. Oh nah, dia ada kata hasiat lagi sebab dia masih hidup. Dia sama duit lagi tak tahu. Duit tak tahu. Iya, kalau di Surabaya itu kalau dia berjajan, kalau masuk ke Ampel kan Ampel itu ada pasar. Antum pernah belum ke Masjid Ampel? Kalau masuk Masjid Ampel tuh kita dari Jembatan Merah tuh naik becak atau berjalan kaki masuk ke Masjid Ampel. Nah sebelum Masjid Ampel tuh pasar dulu, pasar Ampel namanya. Nah itu kalau Hamid sudah masuk ke situ, situ tahu galau sama dia. Enjoy duit. Hamid enjoy duit. Mau tahu dia tuh macam tu. Jadi enjoy duit. Dia masuk ke kantong nih duit banyak duit. Tapi kalau dia berjajan beli mau minum pantai atau minuman, sembeknya duit. Pokoknya dia tak tahu ini 20.000 tak tahu dia. Ini 10.50 dari kecil memang tak kata apa tidak tahu apa-apa. Sebab anak mohon maaf, anak bertanya ni sama ibunya. Jadi anak datang di rumah beliau, anak tanya sama ibunya. Hamid itu tidak pacak dicari. Dia tuh memang dari kecil cak itu. Jadi, nah dunia wong yang itu kalau mau hidup, kalau model yang normal tak pengantin saya. Yang normal model kita tak ada nikah sayang. Sebab aja di akhirat aja itu kan faedah menikah tu ya banyak sekali. Nah cuman kita diajari oleh ulama kalau kita nak menikah, ingat yang belum menikah ini, hendaklah niat ke waktu nak menikah, niat ke pertama al isti'anatu ala din wal akhirah. Aku menikah ini tujuannya untuk menolong aku dunia akhirat. Niatkan itu. Jangan kawin niat kesian sama betina. Jangan. Sebab kesian itu ada batas. Jadi menikah itu, biarlah, saya dengar. Menikah itu jangan niatkan aku kesian, dia tuh ini, dia tuh. Jangan. Sebab kalau kita menikah kena kesian, enggak bagus jadi. Niat ke untuk menolong agama dunia akhirat kita. Nah, itu pun juga kalau orang yang tidak kawin, niat ke juga. Kalau dia tidak kawin, niatkan menjaga agama, menjaga keselamatan dunia akhirat. Itu niatkan. Fayakunu fi tazwijihi wa tarkihi, maka kalau kita niatnya benar, baik kita kawin atau kita tidak kawin, tetap kita dapat niat yang soleh kita. Tetap kita dapat bagian untuk bisa mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Jadi ingat nomor satu niat. Makanya ulama itu kalau sudah nak nganten ke, mereka ajarkan niat, niat yang benar kawin. Jangan main-main. Sebab ini berkaitan dengan kemaslahatan dunia akhirat, agama dunia akhirat. Yo, jangan kita punya niat-niat selain daripada niat karena Allah Taala. Begitupun juga, fa amma man yu'awwilu fi nikahihi, adapun orang yang percaya di dalam nikahnya atau dia tak berkawin, kemudian aku nak kawin supaya dapat bagian dunia. Aku tidak kawin supaya dapat bagian dunia, atau barangkali biwa isi tobak wasahwa, atau mungkin dia nak nuruti nafsunya, maka orang tersebut jauh dari pahala dan orang tersebut tidak mengikuti jejak para salaf kita terdahulu. Nah, jadi pokoknya intinya kalau kawin tidak kawin niatnya yang benar. Pokoknya niat itulah. Kan ulama itu kalau acara ijab kabul itu ada Fatihah khusus. Ada Fatihah khusus itu untuk waktu ijab kabul itu. Sebab apa? Sebab di situ dibenarkan niatnya, diperbaiki, perbaharui niatnya. Nah, makanya bagi yang nak kawin tadi, kalau kita mohon maaf anak kita nak kawin nih, kita punya anak, ajari dia niat yang baik. Nak kau niat kawin ini supaya agama dunia akhirat terselamatkan. Kan kalau kita niatnya baik, insya Allah dapat kebaikan. Cuman itulah pesanannya, jangan niat kesian. Kesian sama hakim itu, ngapa? Oh, bapak dah kata, ini dah kata, aku kesian sama dia. Apalagi kesian sama jando. Kesian, anaknya 5, lah bini kau kesian, aku dah kau kesian ni. Nah itu juga tidak baik juga. Pokoknya tujuan kita, walaupun kawin sama jando, kita bujang kawin sama jando, umpama, jangan tujuannya yang tidak-tidak. Sebab Rasulullah tuh kawinnya kan jando kan, banyak kan istri Nabi Muhammad itu. Walaupun kalau kawin sama perawan tuh lebih hebat aja sebenarnya. Ya cuma tidak baca kalau jodoh. Memang hobinya jando umpama.
emang pengen kawin sama Jando. Ya, tapi tetap niatnya baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Insyaallah kita bertemu lagi di minggu akan datang. Kita masuk tentang masalah tetangga pula. Habis masalah pengantin tadi. Kalau masih kurang paham juga WA langsung ke anak. Agak anak aja. Diam-diam baik. Ada bau 4 mata baik. Ya kalau ada mata, kalau kata mata berarti wong dua ya. Insyaallah kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.